Shalom semua kekasih-kekasih Tuhan. Dia sangat mengasihi kita semua. Dia memberkati kita semua. Dan dia selalu memimpin kita dalam kebenaran yang memerdekakan kita. Baik, kita akan melanjutkan kebenaran firman minggu lalu tentang yang baru. Kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa Surgawi, sungguh kami bersuka cita dan menyambut firman ini dengan segenap hati kami. Hati kami menjadi tanah yang gembur, dan firman itu akan bertumbuh berkali-kali lipat ganda dan menghasilkan tuaian. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami menerima firman ini dengan segenap hati kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Saudara, sering kita melihat begitu banyak orang-orang Kristen yang sudah terlihat buahnya. Dari buah pertobatannya nampak ada perubahan, perbedaan. Dari keburukan-keburukan tingkah lakunya masa lalu, sekarang tingkah lakunya sudah cukup baik. Dari buah rohnya, karakternya juga banyak mengalami perubahan. Buah pelayanannya, dia mulai sekarang mau hidup itu untuk Kristus. Walaupun baru sekedar senang bersaksi tentang Tuhan, senang berbicara tentang firman, namun buah-buah itu mulai nampak dan hidupnya mulai jadi berkat untuk orang lain, karena dia tidak menjadi orang egois lagi. Nah, ini adalah awal daripada hidup yang baru di dalam Kristus. Harus nyata perubahannya. Tapi banyak juga kita temukan orang-orang Kristen yang tidak terlihat sama sekali perubahannya. Dia bilang sudah bertobat pada Yesus, saya orang Kristen, tapi tidak ada tanda-tanda kekristenan yang menyertainya. Apalagi berbuah yang baik. Nah, mengapa ini bisa terjadi? Hal ini salah satunya disebabkan oleh tanah hati setiap kita. Mengalami perbedaan-perbedaan. Yang pertama, kalau kita membaca dalam Matius 13 ayat yang keempat dikatakan, pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Saya mengajak Anda semuanya membayangkan ada seorang penabur, di mana penabur itu dia menaburkan benih, dan semua penabur berharap dia bisa panen atau dia bisa menuai, karena dia melihat hasil daripada taburan itu tumbuh berakar dan menghasilkan buah. Tapi ada kalanya penabur ini tidak mendapatkan semuanya itu. Dia tidak lihat atau dia juga tidak temukan hasil daripada taburannya. Mengapa? Karena ternyata benihnya tertabur di pinggir jalan. Baru saja ditabur, burung-burung sudah mematokinya, memakannya sampai habis. Nah, tanah hati seperti ini adalah menggambarkan orang Kristen yang seperti ayat yang ke-19. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Jadi kelihatannya orang Kristen mendengar ketika dia beribadah, mendengar khotbah. Kelihatannya dia memberikan telinga untuk mendengar seseorang yang sedang menyampaikan firman Tuhan. Tapi isi firman atau isi khotbah itu tidak bisa dia mengerti dengan baik. Dan mengapa dia tidak bisa mengerti dengan baik? Sementara
Beberapa orang Kristen yang lain bisa menangkap, mengerti dengan baik. Kembali kepada khotbah minggu lalu, pikirannya belum mau mengalami pembaharuan. Yang berseliweran di dalam otaknya hal-hal yang duniawi. Itu sebabnya kalau diajak berbincang-bincang tentang hal-hal yang terjadi di dunia atau perkara-perkara duniawi yang lain, cepat sekali menangkap. Perkara-perkara kehidupan kedagingan, cepat sekali mengerti. Kehidupan duniawi yang lain, cepat sekali memahami. Tetapi kalau firman yang ditaburkan, firman yang dibaca, firman yang didengar, dia tidak bisa mengerti. Tanah hatinya itu seperti tanah di pinggir jalan karena pikirannya dipenuhi dengan roh-roh dunia. Itu sebabnya minggu kemarin saya sampaikan dari kitab Roma pasal 12 ayat 1 sampai dengan 12. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, harus mengalami pembaharuan, perubahan di dalam cara berpikirmu. Bahkan termasuk isi-isi di dalam pikiranmu. Jangan dijejali dengan hal-hal dari duniawi. Hal dari dunia akan bisa kita taklukkan, kita kuasai, bahkan kita menangkan ketika pikiran kita adalah pikiran-pikiran yang baru di dalam Kristus. Jadi pada akhirnya pikirannya tidak bisa menangkap dengan baik tentang hal-hal kerajaan Allah, tentang hal rohani. Bahkan mungkin tanpa sadar orang ini berprinsip, yalah, memang kalau secara rohani idealis sekali. Yalah, memang harusnya begitu, tapi kan kita hidup di dunia. Ya memang itu firman bagus. Atau bahkan kelihatannya matanya terbuka, telinganya mendengar, tapi tidak ada satupun firman yang masuk, tertanam dalam pikirannya. Karena itu tadi, pikirannya dijejali oleh hal-hal yang dari dunia, sehingga hal yang dari kerajaan Allah tidak mendapat tempat, tidak mendapat kesempatan. Dan banyak orang Kristen justru fokus daripada hidupnya adalah hal-hal dari dunia. Padahal dunia bisa kita genggam. Termasuk masalah yang berat pun di dunia telah kita kalahkan dari iman kita kepada Yesus. Tapi banyak orang Kristen tidak mau mengerti kebenaran ini. Yang dia pegang, yang terus menggelayuti pemikirannya adalah apa yang sedang terjadi di dunia. Pada dunia ini sebetulnya ada di bawah kendali kerajaan Allah, di bawah otoritas kerajaan Allah. Segala sesuatu bersumber dari sana. Bagaimana kita bisa mendapatkan yang baik dari kerajaan Allah kalau pikiran kita hanya mempercayai, hanya memandang hal-hal yang dari dunia, yang mengakibatkan tanah hati kita seperti tanah di pinggir jalan. Benih yang ditabur, firman ditabur, kebaikan Allah yang diberi, anugerah Allah yang sudah kita dapatkan dari penebusan Yesus, hanya kita taruh begitu saja di pinggir jalan. Bagaimana hal duniawi tidak bisa melindas atau memakan seperti burung dan menghancurkan benih-benih itu? Karena kita tidak kelola dengan baik. Kita biarkan saja tertabur, kita biarkan saja ada, tapi kita tidak memberikan respon yang positif. Nah, akibatnya
kita tidak pernah melakukan ibadah yang sejati. Walaupun secara tubuh jasmani kita berada di tengah-tengah jemaat Tuhan, di dalam sebuah gereja yang megah, dalam suasana situasi yang luar biasa, tapi sesungguhnya kita tidak sedang menjalankan ibadah yang sejati. Karena pikiran kita kemana-mana, hanya fisik kita ada di tempat ibadah. Khotbah tidak bisa kita resapi dengan baik. Mengikuti pujian penyembahan pun ala kadarnya. Konsentrasi kita bukan kepada Tuhan, bukan kepada kerajaan Allah, tapi tetap kepada hal yang fana, yaitu hal dari dunia. Ibadah kita jadi kosong. Inilah ibadah yang bohong. Ibadah yang benar dan tepat, berguna untuk roh jiwa kita, adalah ibadah kita yang sejati. Jangan izinkan benih itu tertabur di pinggir jalan, sehingga dipatok oleh burung-burung, dimakan sampai habis oleh burung-burung itu. Kita butuh benih itu. Kita butuh memberikan respon yang positif. Bersihkan pikiran saudara, perbaharui pikiran saudara, sehingga memiliki pikiran Kristus. Tanah hati Anda akan menjadi tanah hati yang baik. Kita akan melanjutkan pada minggu depan, tetap dengan tema yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih Anda telah menyaksikan seri kebenaran firman Tuhan yang akan selalu kami unggah setiap minggunya di channel Hope SCC TV. Saya percaya setiap kebenaran firman Tuhan ini akan membangun dan akan memberkati saudara. Itu sebabnya jangan lupa untuk like dan subscribe supaya Anda tidak ketinggalan untuk seri selanjutnya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.